dan teman-teman pengurus FSPBB yang siang hari ini di tanah air atau pagi, dini hari pagi di Amerika. Saya saat ini kebetulan ada di Amerika bersama berterima kasih kepada rekan-rekan sejawat pejuang perminyakan zaman now, ya, FSPBB ini, Forum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, yang menginisiasi dialog kita pada pagi hari atau siang hari di tanah air ini. Ya, judulnya pas dengan yang dihadapi oleh para pejuang perminyakan saat sekarang ini, ya, untuk membela kepentingan bangsa dan negara di bidang perminyakan, persis kira-kira sama dengan perjuang-perjuang perminyakan waktu zaman kemerdekaan yang melahirkan Pertamina yang ada saat sekarang ini. Ya, pertama, saya sedikit mengulangi sejarah bahwa Pertamina PT Persero ini kelanjutan dari perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara disingkat Pertamina yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 71, dan oleh undang-undang itu oleh negara diberikan kuasa pertambangan kepada Pertamina. Kuasa pertambangan itu artinya apa? Wewenang untuk melakukan penambangan, pengembangan, produksi daripada minyak dan gas di tanah air. Ya. Dan Pertamina oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 71, selain diberikan kuasa pertambangan, secara jelas disebutkan bergerak di semua lini dari hulu sampai hilir. Hulu itu mencari dan memproduksikan minyak, eksplorasi dan eksploitasi. Setelah minyak ketemu, diproses, diolah di kilang. Ya, dari minyak mentah ke kilang itu diangkut bisa dengan pipa, bisa dengan truk, dengan tangki dan seterusnya. Dari kilang dihasilkan BBM. Dari BBM diangkut oleh tanker, oleh alat transportasi ke seluruh tanah air, dibawa ke retail BBM Pertamina di seluruh Indonesia. Ya, ini Undang-Undang Nomor 871. Pertamina berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional, dikasih kewenangan untuk menambang, mengolah, menjual BBM ke seluruh Indonesia. Ya, ini berjalan sangat bagus dalam arti produksi melonjak luar biasa. Ya, zaman Undang-Undang Nomor 8 Tahun 71 ini, ya, tidak ada hambatan apapun terhadap investasi. Investasi dipermudah. Dengan kuasa pertambangan, Pertamina itu berhak mengundang investor dari manapun untuk beroperasi, untuk berbisnis migas di Indonesia. Investor-investor itu dipermudah karena negara, Pertamina, tidak mau mengeluarkan uang untuk mencari minyak yang penuh risiko, eksplorasi yang penuh risiko ini. Itu menyebabkan Pertamina lewat Undang-Undang Nomor 871 ini sistemnya dipermudah. Semua izin yang diperlukan oleh para kontraktor migas yang berkontrak dengan Pertamina itu dihandle oleh Pertamina izinnya. Mereka tidak perlu ketemu dengan pejabat daerah, pejabat kementerian. Pertamina yang ngurus. Simpel sekali. Karena ini bisnis berisiko tinggi, butuh uang besar, maka tidak boleh dipajakin, tidak boleh ditarik pajak kepada investor yang datang ke tanah air ini sebelum menemukan dan memproduksikan minyak. Masih pada tahap eksplorasi tidak boleh ditarik pajak. Oleh karena itu di Undang-Undang 871 di sistem permigasan nasional ini, ya, dari segi hukumnya dia berlaku lex spesialis.
perilaku pajaknya itu khusus. Ini yang menyebabkan pengelolaan migas di tanah air terkenal di seluruh dunia sebagai pengelolaan yang sangat simpel dalam rangka mencari investor. Ya, tidak dipajakin, semua izin ditangani Pertamina. Coba. Ini halo-halo Pak Presiden, tolong denger ini. Ya, dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, ceritanya berbeda. Kuasa pertambangan dioper ke pemerintah, ke Menteri SDM, ke Kementerian SDM. Kuasa pertambangan itu wewenang untuk menambang, wewenang untuk memproduksikan, mengolah migas yang ada di Produmi itu. Ini pekerjaan bisnis, sehingga kuasa pertambangan di tangan pemerintah tidak bisa dikerjakan sendiri langsung oleh pemerintah. Tidak bisa menambang sendiri. Tidak bisa mengolah minyak sendiri. Tidak bisa menjual bagian negara berupa minyak mentah, berupa kondensat ke luar negeri, tidak bisa. Ya, karena apa? Karena pemerintah di seluruh dunia itu tidak ada yang berbisnis. Tidak ada yang bisa menambang, tidak boleh. Tidak eligible, tidak memenuhi syarat. Terus konyol lagi undang-undang migas ini setelah mencabut tidak berlaku lagi lex spesialis, tidak ngerti. Samakan dengan perusahaan-perusahaan bisnis yang lain. Ya, dipajakin sebelum ketemu minyak. Akibatnya apa? Ya, izin diurus sendiri, bayar pajak, meskipun belum ketemu minyak, bayar pajak. Nggak ada perusahaan minyak yang mau berinvestasi drilling, investasi eksplorasi, cari minyak, nggak ada. Dengan Undang-Undang Migas 22 tahun 2001. Halo Presiden dan para Menteri, tolong dengar ini. Ini penyebab utamanya industri migas di tanah air menjadi hancur. Produksi minyak rendah karena tidak ada penemuan cadangan baru untuk sekian tahun. Ada penemuan cadangan baru belakangan ini, tapi kecil. Produksi anjlok dari 1,5 juta barrel per hari sebelum Undang-Undang Migas, hari ini menjadi berapa? Di bawah 700.000 barrel per hari. Indonesia yang dulu terkenal eksportir migas terbesar di kawasan Asia Timur, ya, bisa meminjam uang di bank-bank internasional, dipercaya oleh semua perusahaan migas dunia. Waktu gas besar di Aceh mau dikembangkan, itu gas ditemukan oleh perusahaan minyak asing, oleh Exxon, ya. Karena wewenang mengembangkan gas di Produmi yang ditemukan itu ada di tangan Pertamina, tidak di tangan investor yang menemukan itu. Bayangkan. Dia cari minyak, cari gas, uang sendiri, perusahaan minyak asing ini, begitu ketemu cadangan milik negara, milik Pertamina, cadangan itu. Bayangkan. Dengan Undang-Undang Nomor 871 ini. Untuk itu, sekali lagi, sistemnya digampangi, dipermudah mereka itu. Masuklah mereka, begitu banyak, produksi naik luar biasa menjadi dari 200.000 menjadi 1,7 juta barrel per hari. Gas besar di Aceh untuk bisa diekspor zaman itu harus dicairkan dulu menjadi LNG, butuh pabrik LNG. Ya, yang berwenang membangun pabrik LNG, mengembangkan cadangan gas di Produmi, pemegang kuasa pertambangan, Pertamina. Dengan modal itu, dia dipercaya oleh semua perusahaan migas asing, baik yang beroperasi di Indonesia maupun yang tidak beroperasi di Indonesia. I'm telling you, ya, dipercayai oleh semua bank-bank internasional. Kepercayaan itu amat penting dalam bisnis perbankan. Orang pinjam uang di bank harus ada kepercayaan dari bank. Kalau sudah percaya, gampang dan bunganya jauh lebih rendah daripada yang tidak dipercaya. Itu yang terjadi dengan
kepercayaan tinggi itu, Pertamina bisa memperoleh pinjaman miliaran dolar untuk membangun pabrik LNG guna mengembangkan cadangan gas sebesar di Aceh. Berhasil. Nggak ada 1 sen keluar dari APBN. Tolong dengar ini. Ya, ini sistem yang benar sesuai konstitusi ini. Semua kontraktor berkontrak dengan Pertamina lewat pola B2B, business to business, untuk menjaga kedaulatan negara. Tolong Bapak Menko Luhut Binsar Panjaitan, dengar penjelasan saya ini. Ya, untuk menjaga kedaulatan energi, kedaulatan migas di tanah air, nggak boleh pemerintah itu ikut campur berkontrak dengan pelaku usaha. Nah, undang-undang migas itu mengarahkan yang berkontrak itu pemerintah dengan pelaku usaha. B2G, bayangkan. Kedaulatan negara hilang dengan B2G itu. Karena apa? Karena pemerintah terikat dengan kontrak dengan perusahaan asing dengan B2G. Ya, dengan undang-undang migas, di mana yang berkontrak itu pemerintah lewat BP Migas. Ya, sehingga yang berkontrak itu pemerintahan 5 tahun yang lalu, pemerintahan belakangan terikat oleh kontrak oleh pemerintah itu. Jadi sistem yang jelek ini dipakai di pertambangan. Ya, di migas, ya, sudah tidak lagi dipakai itu sistem hubungan B2G. B2G dalam minerba, ya, itu kontrak karya antara pemerintah RI dan perusahaan tambang. Ya. Izin reminder, Dokter, 5 menit lagi. Walah, saya dikasih 20 menit. Jadi, dengan sistem Undang-Undang Nomor 8 Tahun 71, sistemnya simpel sesuai konstitusi, melindungi kedaulatan negara, karena yang berkontrak itu perusahaan negara, bukan pemerintah. Contoh, ya, dengan B2B yang berkontrak itu Pertamina dan perusahaan minyak asing. Ya, ini terjadi sebelum tahun kira-kira tahun 60-an, ya, pada awalnya ini, ya. Jadi bagi hasilnya 65-35 kontrak bagi hasilnya, 65 untuk RI, 35% untuk para kontraktor, ya. 65-35 ini setelah cost recovery, setelah cost-nya dikembalikan. 65-35 itu kita terima 35 untuk perusahaan minyak asing karena harga minyak waktu PSC pertama ini harga minyak $2-3 per barel. $2-3 per barel itu harga minyak selama 100 tahun dihandle oleh Stephen System. Ya, setelah OPEC lahir tidak lagi. Perang Arab Israel menyebabkan harga minyak naik dari $3 menjadi $7. Perang reproduksi Iran naik menjadi $30. Nah, bagi hasil yang 65-35 itu ternyata tidak adil kalau keuntungan yang diterima oleh perusahaan minyak asing ini 35%, Indonesia 65%. Padahal harga minyak naik dari $2 ke $32. Ya, terus dirubah bagi hasilnya. Tidak lagi 65-35, dirubah menjadi 85-15. 85 RI, 15 kontraktor asing. Yang merubah itu bukan Dirut Pertamina sebagai pendantanganan kontrak PSC dengan perusahaan minyak asing. Bukan. Yang merubah itu pemerintah yang berkuasa. Pemerintahan Orde Baru waktu itu yang berkuasa merubah. Ya. Bagi hasil dari 65-35 menjadi 85-15 untuk RI. Mau dituntut oleh para perusahaan minyak asing tidak bisa. Karena yang berkontrak itu pemerintah RI, bukan Dirut Pertamina. Ini untuk menjaga kedaulatan bangsa, B2B itu. Oleh Undang-Undang Migas dirubah menjadi B2G yang berkontrak BP Migas. Pemerintah. Sehingga melanggar konstitusi, kedaulatan kita hilang, ya, dan merugikan negara.
merugikan negaranya, sistemnya ribet, anjlok produksi kita berubah menjadi negara importir migas, defisit neraca perdagangan migas terjadi puluhan tahun sampai detik ini akibat gara-gara undang-undang ini. BP Migas dibubarkan oleh MK, bukan Kurtubi yang membubarkan, MK yang membubarkan. Tapi ganti nama doang, namanya SKK Migas sampai detik ini. Mestinya SKK Migas itu nggak boleh dari seminggu umurnya, diganti sistem kembali ke UUD 45, mesti kembalikan kuasa pertambangan ke Pertamina. BP Migas yang dibubarkan itu kembali ke Pertamina. Dulu namanya BKKA. Jadi pegawai BP Migas tidak khawatir, kalian kembali menjadi pegawai terhormat bersama pejuang-pejuang migas di Pertamina. Ya, BP Migas itu jangan mau. SKK Migas sekarang itu sudah jelas-jelas sesuai dengan konstitusi. Dielus-elus sekarang SKK Migas. Mau dijadiin, nggak tahu, perusahaan minyak baru atau apa. Konyol banget ini. Ini sudah gagal. Gagalnya tidak hanya produksi anjlok terus sekarang. Satu lagi ini yang ingin saya bicarakan detik ini. Gagal mengolah, mengembangkan harta milik negara yang sangat-sangat besar di Natuna Utara. Cadangan gas bumi besar nih, Natuna Utara itu dibiarkan nganggur puluhan tahun. Jadi kalau Menkeu mengkritisi banyak pribadi yang menganggurkan asetnya, ini negara menganggurkan hartanya di Natuna. Gas itu tidak diolah sampai detik ini. Ya, jadi sudahlah, selesailah dengan kepentingan kelompok. Kita berpikir untuk Indonesia yang maju, menjadi negara makmur, bukan dengan mempreteli Pertamina. Ya, dicari akal-akalan. Undang-undang BUMN melarang privatisasi BUMN PT Persero. BUMN PT Persero Pertamina ini sekalipun sekarang tidak memegang kuasa pertambangan, tapi dia aset tugasnya tetap terbawa sampai sekarang di Pertamina PT Persero ini. Jadi PT Persero Pertamina mau didol sahamnya. Jadi dipreteli dulu dalam bentuk subholding. Jadi undang-undang BUMN melarang diprivatisasi BUMN PT Persero, tetapi boleh diprivatisasi anak perusahaannya. Nah, ini celah ini dibikin untuk ngakal-ngakali. Boleh. Jadi sedikit lagi. Izin. Jadi tidak boleh apa dia diterus. Bisnis perusahaan minyak ngurus hulu hilir. Halo, malu saya, ya, malu kita sebagai bangsa menipu diri sendiri. Masa ya, PT Tongkang bukan kegiatan mencari dan memproduksikan minyak, bukan mengolah minyak mentah menjadi BBM di kilang. Bukan menjual BBM ke SPBU seluruh Indonesia yang diprivatisasi, bukan. Anak perusahaannya baru boleh. Nah, sekarang diakal-akali. Kegiatan bisnis inti ini dirubah menjadi kegiatan bisnis anak perusahaan. Halo. Malu. Kita punya akal sehat, rakyat Indonesia ini. Nggak bolehlah banyak istighfar. Saya sarankan kepada bapak-bapak menteri, bapak tokoh-tokoh bangsa yang berniat untuk menjual aset milik negara dengan terlebih dahulu
memecah belah, unbundle perusahaan minyak terintegrasi hulu hilir yang paling efisien, paling bagus di semua teori ekonomi adalah perusahaan natural monopoli. Dia terintegrasi hulu hilir secara vertikal, kapasitas besar, size-nya besar, menyebabkan cost BBM-nya murah. Ini cara mengolah minyak itu agar bisa sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, nggak tahu sekarang pemerintahan ini, ya, tolong jangan diteruskan, ya, upaya untuk menjual aset Pertamina, baik dalam bentuk anak perusahaan, itu adalah kegiatan pasal 33, cabang produksi penting, sumber daya alam SDA di perut bumi dikuasai negara, ya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mohon maaf, demikian. Ya, saya waktunya sedikit, saya sudah ngantuk banget. Ini di Amerika jam 2 pagi. Mohon maaf ya Bapak-bapak sekalian. Hidup pekerja Pertamina, pejuang kemerdekaan, pejuang perminyakan di zaman now ini, mengikuti senior kita, pejuang kemerdekaan, pejuang perminyakan di perang kemerdekaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.